kita menjaga Quran 30 juz ini kan kesulitan, Pak. Jadi ada Quran 30 juz ini kan pekun melarang. Tapi ulama ini membuat pelembagaan atau institusionalisasi. Dipersempit Quran ini dengan misalnya 30 juz ini, karena santri ini, sastri berasal dari kata sastra. Sastri atau santri adalah mereka yang mempelajari sastra, kitab suci, dan tempat di mana mereka belajar adalah pesastrian atau pesantren. Maka ulama ini melakukan pelembagaan. Menjaga Quran kan tidak mungkin orang awam 30 juz. Maka diambil satu surat saja untuk menjaga Yasin misalnya. Lembaga itu lembaga non formal, namanya Yasinan. Kemudian diturunkan lagi. Tidak bisa Pak, saya menjaga Quran ini menjaga Yasin. Kalau Yasin masih belum bisa, diturunkan lagi untuk menjaga An-Nas, Al-Falaq, Kulhu. Kemudian ditambah awal Baqarah, akhir Baqarah. Lembaga itu bernama Tahlilan. Bayangkan ulama ini mendowngrade ya, menurunkan standar yang tinggi untuk memahami, menjaga, diturunkan supaya Islam ini menyatu dengan kebudayaan, supaya Islam ini hadir dalam satu komunitas bernama negara, supaya Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita terima sebagai kehidupan sehari-hari. Ini kalau bukan ulama, kalau bukan para profesor tidak bisa. Kalau bukan para perancang yang hebat ini tidak mungkin bisa. Kalau bukan para aulia ya solihin tidak bisa. Saya ulangi lagi, mungkin agak rumit. Islam yang datang kepada kita ini bukan Quran dan hadis, tapi Islam yang sudah dalam bentuk disiplin ilmu. Islamnya sudah dalam bentuk takrib, Aqidatul Awam, dalam bentuk tajwid, Hidayatul Sibyan yang paling itu ya. Bagaimana itu? Berikutlah ada hamzin wa inha'i, saya sudah banyak lupa itu ya. Nah itu dia. Dan itu menjadi natumannya para jumlo dulu di pondok katanya. Nun mati atau tanwin kalau ketemu bak dibaca iklan. Masa santri ketemu dengan santriwati tidak langsung ijab? Nah itu dia. Baik. Nah pesantren-pesantren ini mengawal semuanya. Ilmu-ilmu yang rumit disederhanakan. Kak Into bidana profesor, karena saya juga belajar di perguruan tinggi. Bedanya dosen, akademisi dengan kiai. Dosen ini yang gampang dibikin sulit. Sudahlah kita ini hidup along polong, bahasa Jawa serawung ya, along polong. Kita hidup ini apa? Samat Jawa itu apa ya? Pokoknya kita hidup bermasyarakat sewajarnya. Ya ikut tahlil, ikut ratib, ikut sholawatan, baca tiba. Pokoknya hidup bermasyarakat secara wajar. Tapi di kampus ini dibikin istilah yang rumit. Mari kita belajar menjadi manusia kosmik, belajar manusia yang menyatu dengan kosmos. Ini kan angel istilah ini. Tapi oleh kiai ini digantorek, kalau panjenengan istilahnya along polong bermasyarakat, ini kan gampang. Itu bedanya pesantren atau kiai ulama ini menyederhanakan yang rumit, sementara para akademisi ini mempersulit yang gampang. Nah ini sudah yang saya temukan ya. Oleh karena itu saya kira tidak ada alasan untuk tidak bangga menjadi bagian dari pesantren. Nah kemudian apa bisa takrib Aqidatul Awam? Kemudian ya ilmu jurmiyah misalnya, apa bisa ini menjawab tantangan zaman? Apa bisa ini menjawab IoT, Internet of Things, atau kita hidup di zaman disrupsi AI misalnya, kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial. Apa bisa hazanah pesantren ini menghadapi tantangan zaman? Mungkin ada yang pernah bertanya ya Ustaz-Ustaz di situ. Ini pertanyaan yang salah, pertanyaan yang keliru. Pondok pesantren ini sudah ribuan tahun menghadapi tantangan zaman dan teruji. Kampus belum tentu Pak, kampus ini belum tentu. Tapi pesantren sudah ribuan tahun. Bahkan sejak awal ya, karena pesantren tertua ini pondok tertua yang baru disebut pesantren ya, pesantren. Kalau di Nusantara itu abad ya sejak era Wali Songo ya, 14, 15 ya. Tapi kalau yang tertua ini ada di Tunis. Ini atas inisiasi, maaf bukan di Tunis, di Tunis cabangnya. Yang pertama adalah Aljazair, Algeria, ada di ibu kotanya Algeria. Ini ada satu tempat yang meniru seperti di masjid lah, masjid ini. Tapi ada pemondokan-pemondokan, ada asrama-asrama.
Jadi secara genealogis ini disebut pesantren tertua di dunia ya. Ini sudah berdiri tahun 900-an. Jadi setelah era Baitul Hikmah, setelah penerjemahan besar-besaran, pemikiran Yunani, Romawi, India, Persia, dan Islam mencapai puncak kemajuan, kejayaan, maka dibikinlah selain madrasah, tapi ada satu tempat di mana santri ini bermukim. Nah ini dugaan para ahli adalah pesantren tertua ya di Algeria. Dan ini diinisiasi langsung oleh tabi'in. Jadi setelah perang Al-Qadisiyah, di mana perang Al-Qadisiyah yang kedua, di mana panglima perang waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sebelum nanti beliau ke Cina ya, beliau mampir ke Algeria, ke Aljazair. Kemudian beliau ini, barokahnya beliau ya, sumurnya masih ada, sumur peninggalan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini di sana. Kemudian salah satunya nanti juga sebelum ke Turki ya, kemarin saya berkunjung ya sebentar ke makamnya, yakni Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori, juga disinggahi oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori dan diteruskan oleh para santrinya sampai sekarang. Mungkin sekarang sudah punah ya, diganti beberapa tempat lain, tapi peninggalannya masih ada. Bahkan ini setelah jauh sebelum era Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali ini lahir 450, wafat 505 atau